Shalom Sobat Rasinda, selamat malam. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita bersama-sama kembali dalam Bantuan Jiwa Damai di Hati. Dan program sejati ini spesial karena malam hari ini kita bersama dengan narasumber, yaitu Sobat Anton dan Sobat Jokotik yang ada di studio. Wah. Dan puji Tuhan, suasananya juga tidak hujan, terang, bahkan sekarang sumuk yang ada di studio ya. Ya, oleh sebab itu Sobat Rasinda, malam hari ini, malam yang spesial ini, kita akan bersama-sama berbicara tentang transcendental healing. Nah, apakah transcendental healing itu dan bagaimana, apa isinya, nanti akan dilayani oleh Sobat Anton dan juga akan dampingi oleh MC kita, host kita, yaitu Sobat Joko Tiktoyo. Sobat Rasinda bisa berinteraksi bersama kami di nomor seperti biasa di 0896 80 590 600, atau kalau Sobat Rasinda pingin langsung mau komunikasi dengan narasumbernya, bisa langsung telepon Sobat Rasinda di 0271 661 806. Jika saudara saat ini, Sobat Rasinda saat ini ingin melihat para narasumber yang hadir di studio Rasinda, silahkan klik Facebook Rasinda Solo ya. Ya, sebelum itu saya akan sapa dulu Sobat Anton dan Sobat Jokotik. Apa kabar Sobat Anton dan Sobat Jokotik? Luar biasa. Puji Tuhan. Ini menarik ini. Malam hari ini menarik karena ini temanya lebih fokus kepada transcendental healing. Nah, apakah transcendental healing itu? Kemudian apa yang akan disampaikan malam hari ini? Sobat Rasinda bisa berinteraksi, bisa stay tune di Rasinda Solo. Sobat Rasinda bisa berinteraksi. Saya pastikan Sobat Rasinda pasti diberkati Tuhan ya. Sobat Rasinda, satu tune dan saya akan serahkan kepada Sobat Jokotik. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih. Ya, monggo silakan Sobat Jokotik. Ya. Shalom, selamat malam Sobat Rasinda, program sejati. Saya rasanya sudah lama sekali ini tidak ketemu ya. Oh, ini Sobat Anton tidak pakai masker ini. Mentang-mentang lebih cakep ya, wah, ganteng. Saya malu memang karena untuknya ompong nih. Tapi kita tos dulu dong. Yes. Oke. Sobat Rasinda yang berbahagia, kali ini sangat istimewa karena temanya itu transcendental healing. Ini apa ini? Mungkin transcendental juga ada yang tahu tuh, tak terjangkau atau terlampaui atau melampaui. Healing kita juga sudah tahu. Tetapi ini digabung ini. Nah, saya tidak akan menjelaskan karena memang itu nanti porsinya dari Sobat Anton sebagai narasumber tentunya. Sobat Rasinda yang berbahagia, saya akan sedikit menceritakan soal healingnya dulu. Healing apa sih? Kalau secara kamus gitu ya kesembuhan nih. Sembuhan atau penyembuhan. Tetapi di medsos ini kan sudah jadi viral ya. Anak-anak muda ini terutama ini healing. Saya juga tanya anak saya supaya nyambung sedikit gitu ya. Dan ada satu bukan definisi tetapi paling tidak untuk pengertian kita bersama, healing itu adalah penyembuhan, juga bisa berarti pengobatan. Itu akibat apa? Akibat peristiwa yang buruk. Itu bisa masa lalu, bisa masa-masa yang dekat-dekat juga seperti itu bisa, sehingga mengalami tekanan-tekanan secara psikologis, ada jiwa, perasaan, hati, batin. Nah, sejati kan, sentuhan jiwa damai di hati. Nah, ini tujuan penyembuhannya itu untuk ketenangan jiwa, ketenangan batin. Nah, kan nyambung kan dengan program sejati. Kalau di medsos itu
biasanya wah pergi aja ke suatu tempat yang menyenangkan gitu ya. Oh, traveling gitu ya sobat Ya. nonton, betul ya, atau mungkin Ya, liburan seperti itu, seminggu, 2 kemudian minggu gitu. Kapan kerjane ya? nanti ada cerita ini, nanti ada ya beliaunya ini wah sudah ditawari kemana-mana, kenapa tidak? Nah itu ada mas, ada sesuatu itu. Baik, ada sesuatu dan itu terkait dengan transendental apa sih, Ya. sobat Anton? Ya, ini healing tadi sudah dijelaskan ya oleh sobat Tiktoyo. Nah, transendental, apa yang dimaksud transendental? Saya tidak mau berteori gitu, tidak mau menjawab dengan kata-kata. Wah ini Nanti kan kalau dijawab dengan kata-kata, itu kan teori Iya, gitu seperti kan. pujangga gitu ya. Iya, Makanya saya kali ini saya mau buka-bukaan gitu, mau buka-bukaan apa ini? pengalaman yang saya alami. Tadi kan sudah disinggung ya, healing itu kalau menghadapi satu masalah yang membuat jiwanya jadi tertekan, ya kurang lebih saya mengalami hal yang seperti itu, dan bagaimana lolos dari kondisi seperti itu sehingga saya bisa bercerita nih, bisa share di tempat ini tentang transcendental Iya, healing, iya, gitu. tapi sebelum ceritanya jauh, saya Ya, ingin ya. menceritakan supaya Ya, ya, ya. perkenalannya itu saya aja yang Silakan. perkenalkan ya. Silakan, Siapa silakan. ini yang ganteng Silakan. ini loh? Saya sekali lagi masih pakai masker nih. Nanti kalau ketawa kelihatan Kita di ompongnya. studio kan satu pakai masker, satunya boleh enggak. Oh gitu ya. Keperluan Jadi cukup ya. aman Ya, ya. ya, Iya, cukup iya. aman. Dan tidak sedang flu kan? Oh tidak, sehat. Sehat, diberkati Tuhan. Ya, Sobat sejati yang berbahagia, beliau ini Sobat Anton, saya sudah kenal lama sekali. Jadi ya beliau ini seorang, ya makanya kita ada kelompok namanya tent maker. Ya jadi melayani, tetapi dalam pelayanan itu di backup dengan pekerjaan yang menghasilkan kira-kira uang gitu ya. Money. Tapi uang ini tidak untuk diri sendiri, tapi untuk Iya. pelayanan. Untuk pelayanan. Salesman Betul. katanya, menyebut Ya. merendahkan diri, sebenarnya bosnya lah ini. Saya tahu soalnya ya suruh ngomong salesman itu. Padahal bos tuh. Tapi beliaunya ini juga sudah apa namanya sekolah teologi, Iya. bahkan sampai lulus gitu Iya. ya, dan sudah top. belum lah, belum belum. Top, iya. Nah, belum. Iya, belum. Nah itu dia. Dan bahkan nanti kita akan ceritakan dari sobat ini gimana untuk keluarganya. Ya. Katanya sedang mengalami. Nah Ya. nanti aja. Ini biar Iya. sambung menyambung. Nanti kalau saya semua nanti gimana dong? Silahkan. Oke, gimana? oke, ya, Iya, oke. iya, keluarga gimana? Oke, keluarga? ya. Sobat sejati dimanapun Anda berada yang sedang menyimak radio Rasinda FM. Jadi saya nih dihadirkan di tempat ini nih, suruh buka-bukaan gitu. Kenapa harus buka-bukaan? Memang selama ini saya tertutup gitu. Sudah terbuka juga gitu. Iya, Nah, iya, saya iya. tuh punya pengalaman yang katanya sih menarik gitu untuk di apa namanya, di-sharingkan di tempat ini. Ya, bolehlah gitu. Nah, sekarang saya akan mengawali dengan latar belakang keluarga saya. Saya punya 1 istri, 2 anak, gitu, laki-laki dan perempuan. Gitu. Laki-laki yang sulung sulung, ya? ya, perempuan. Nah, yang laki usia sekarang sudah 30 tahun, yang perempuan 29 tahun. Yang perempuan sudah mandiri, sudah punya bisnis sendiri. Dan yang laki ini kan dia berkebutuhan khusus gitu loh. Nah, kami tahunya berkebutuhan khusus itu sejak usia 3 tahun ya. 3 tahun kami masih balita? Iya, masih balita. Kami konsultasikan ke psikiater, dan singkat cerita setelah didiagnosa, dites segala macam, oh ini anak bapak mengidap hiperaktif gitu. Hiperaktif, jadi harus diterapi, harus untuk bisa mengikuti sekolah, harus perlakuannya harus khusus dan seterusnya. Singkatannya ABK kalau saya. ADHD, Anak? anak berkebutuhan khusus ya, Oh, iya. ABK ya.
Anak berkebutuhan khusus bukan autis tapi yang hiperaktif Yang gitu loh. hiperaktif. Ini agak jarang. Saya juga selama ini belum pernah sih ketemu ada kasus seperti anak kami, belum pernah gitu. Kebanyakan sih autisnya, kebanyakan ya. Nah, karena punya problem seperti itu ya dan masih jarang ya saya coba untuk cari-cari informasi gitu loh, cari informasi dan ternyata kok justru dalam rangka mencari informasi itu saya ketemunya di sekolah teologi gitu loh. Nah, saya sebenarnya sudah nggak kepingin kuliah gitu, tapi kok saya dapat informasi justru dari sana. Akhirnya saya kuliah, ngambil S2 ya, di Solo ini, ya puji Tuhan selesai gitu. Wah, iya. Tahun 2012 saya sudah menyelesaikan studi S2 saya. Nah, itu latar belakang keluarga kami seperti itu, Sobat Iya. Rasinda. Nah, saya juga menyaksikan bagaimana anak pertama tadi, saya sebut nama boleh enggak? Boleh, silakan. Oh, namanya Oh ya kan, ini Yuda. mau malam buka-bukaan Oh gitu. iya ya, Yuda. Yang kesannya Yuda. Kalau yang kecil tuh Hani. Iya. Hani itu madu katanya. Manis madu. Yuda, ini kenapa saya yang ingin menyampaikan karena salah satu saksi awal bagaimana anak ini setelah tadi sudah disampaikan oleh Sobat Anton, kemudian dileskan drum dan sebagainya. Tapi kemudian singkat cerita umur 23 itu diketahui bukan hanya gagal ginjal. Itu secara medis tidak mungkin karena kedua ginjal itu mengkerut. Iya. Kreatininnya angkanya sama dengan usianya itu 23. Secara medis tidak mungkin. Shock tentu ya. Ya, terpukul. Ya, terpukul dan kaget dan saya berusaha untuk tegar menghadapi ya istri, waduh juga agak terguncang ya waktu itu ya. Bisnis ada juga kan? Nah, bisnis ada juga. Nah, ini makanya Salesman tadi. Kelihatannya saya harus cerita tentang bisnis nih. Jadi ini peristiwanya itu tahun 2015 ya. Peristiwa bahwa anak kami itu didapati mengalami gagal ginjal itu tahun 2015 akhir. Nah, padahal tahun-tahun itu 2014, 2015 profesi saya sebagai salesman itu sedang berkembang, naik daun. sedang mekar, sedang berkembang, mekar. Nah, jadi uang di tangan, terus biasa kan dulu termotivasi dengan para motivator tuh. Apa mimpi Anda? Impiannya apa? Mobil impian, rumah buat impian. Nah, itu kan saya list semua itu. Wow. Wah, saya sudah mulai berbunga-bunga gitu. Wah, ini kelihatannya tercapai nih, terwujud nih tahun ini gitu kan. Mobil impian sudah terwujud. Saya sudah pasang gambar di HP itu. Tahun 2014 2015 terus mulai mengembangkan bisnis, mungkin perlu waktunya punya karyawan, terus yang tadinya berpusat di rumah mungkin terus bisa sewa ruko atau beli ruko gitu. Kelihatannya bisa nih gitu kan. Hitung-hitungan bisa gitu kan pada waktu itu. Ternyata di akhir 2015 itu pada waktu itu saya sudah mau beli mobil impian ya. Sudah beli mobil impian, marketing sudah ini kapan mau dikirim gitu. Saya tunda-tunda gitu. Jangan dulu. Ternyata nggak lama kemudian setelah itu anak saya kok pucat gitu kan. Jarinya kok putih, kukunya kok putih. Lah saya coba tes darah, saya bawa ke lab tes darah. Nah, ternyata yaitu kreatinnya 23. Terus HP-nya cuma 5,5. Nah, sampai di situ sih belum seberapa. Tapi begitu mau transfusi darah di rumah sakit, dokter penyakit dalam itu mengatakan, wah ini anak bapak harus cuci darah. Ya, harus cuci darah karena ginjalnya ukurannya waktu itu cuma 7, yang sebelah kiri 7, sebelah kanan 8. Normalnya kan 14. Nah, cuci darah. Nah, waktu itu masih gagah gitu. Artinya masih gagah. Berapa sih biaya cuci darah gitu. Wah, bisa deh gitu. Jadi di jalan itu ya. Itu di jalan beberapa waktu, waduh,
stres juga gitu. Iya. Jadi terasa berat sekali ya. Terasa berat ya, berat Ternyata udah itu menghadapi ya. anak seperti itu, terus apa yang jadi impian itu wah buyar semua udah. Nggak terwujud gitu. Nggak ada yang terwujud sampai sekarang, nggak ada yang terwujud. Dan sudah tidak terlalu ingin lagi. Itu. Nggak tahu deh. Iya. Nah, itu Iya. awal tahun ya, tahun pertama, tahun kedua ya masih tegar lah menghadapi itu ya. Masih menjalani, masih bersyukur lah. Dengan harapan ya satu saat Tuhan kasih mujizat bisa sembuh secara ajaib. Nggak perlu cuci darah itu. Tahun pertama, tahun kedua, terus Iya. setelah itu mulai lemas. Mulai lemas. Kenapa mulai lemas? Nah, saya mulainya lemas tuh gini loh. Ada temen yang jadi pejabat ya di Jawa Timur, ngundang gitu loh. Ayo Ton datang ke Surabaya gitu loh. Semua akomodasi ditanggung gitu. Enak Terus sebenarnya. ketemu teman-teman gitu. Kan sebenarnya enak gitu. Waduh nggak bisa gitu karena saya harus ngerawat anak. Nah, terus di tempat saya ngajar itu juga ngasih bonus ke tur ke Bali Pak, ditanggung semua gitu kan selama 5 hari. Wow. Itu Nggak bisa juga gitu. Secara teori sebenarnya tadi bener ya. Healing tadi kan gitu. Gua pergi Iya, gitu ya. iya mestinya kan supaya hilang kan pergi gitu kan. Healing. Ke Bali Bener. 5 hari gitu. Gratis lagi ya. Ya, gratis lagi. Terus ada Iya, ada mitra, ada temen yang mau ngajak bisnis bareng gitu kan. Itu, Ngajak iya, bisnis iya. bareng, ngundang ke Jakarta. Ya nggak bisa juga gitu Nggak loh. bisa juga. Nah, kenapa nggak bisa? Ini kalau saya cerita seperti ini kan seolah-olah anak saya, karena alasannya kan karena saya harus ngerawat anak. Seolah-olah kok anak saya menghambat perjalanan saya gitu. Sebenarnya anak saya nggak menghambat, istri saya juga tidak melarang saya pergi, tetapi itu keputusan saya untuk tidak mau meninggalkan keluarga dengan harus bermalam sehari saja berat, gimana berhari-hari gitu. Itu keputusan saya. Tapi keputusan yang saya ambil itu kok menimbulkan perbulatan batin gitu. Jadi secara sadar saya pikir-pikir, saya timbang-timbang, ya saya harus memutuskan untuk menolak semua apa yang dulu saya anggap itu sebagai sebuah kesenangan. Tetapi faktanya yang saya alami, apa yang kata orang ini pikiran bawah sadar atau dalam hati, yang saya alami itu kok hidup saya kok pahit ya. Pahit. hidup saya kok pahit gitu. Jadi pergumulan ya berarti ya. Jadi pergumulan gitu. Sampai berapa lama? Bertahun-tahun gitu kok hidup saya kok pahit gitu. Semakin saya renungkan, semakin membuat kondisi saya semakin menurun dan tidak ada semangat, tidak ada gairah gitu. Nah, sadar nggak bahwa itu sebenarnya keliru ya? semula saya nggak sadar, tapi kalau melihat, ya saya kan sekolah teologi jadi Iya. ada pemahaman tentang Agak itu, ada sedikit pengetahuan. gitu ya. Jadi wah ini mengarah kepada sesuatu yang Iya, negatif gitu. Iya. Mengarah pada sesuatu yang negatif. Saya harus hentikan gitu. Sadar sebenarnya ya. Sebenarnya sadar, gitu. Sebenarnya sadar. Dan karena sadar kan, ya berdoa gitu. Ya terus minta Berdoa. tuntunan Roh Kudus gimana nih, Iya, minta iya. kekuatan Roh Kudus, apa yang harus dilakukan gitu. Berdoa sendiri atau berdoa dengan keluarga? Nah, semula atau berdoa gimana? sendiri, berdoa dengan keluarga, terus waktu itu ya kita ini kan tergabung ya dalam satu komunitas ya. Ya kita kan ada persekutuan secara online tuh. Iya, itu Hampir pas setiap pandemi hari itu ya, ya. pandemi. Itu setiap Ada persekutuan hari online. Nah, satu jam. cuma setiap hari. saya udah Mhm. melakukan itu sudah sebelum pandemi. Oh sebelum iya. pandemi. Iya. Nah, terus ada teman hamba Tuhan tuh yang ngasih tahu, Mas, ketoknya ada sesuatu yang negatif ya dengan hidupmu gitu. Kok diserang gitu. Wah, ada Ya saya sekarang bisa ketawa-ketawa ya karena sudah melewati. Ya. Pada waktu menghadapi itu saya nggak bisa tertawa. Gitu. Oh diserang gitu kan. Iya. Diserang roh kuasa ya. gelapan gitu. Nah kalau ya saya anggap itu sebagai sebuah informasi ya yang saya harus mawas diri, berjaga-jaga,
Nah, tindakan apa yang saya lakukan adalah waktu itu ya saya meningkatkan jam doa. Meningkatkan jam doa, meningkatkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Keluarga waktu itu anak sedang kuliah di Jakarta, ya kami bertiga dengan istri, dengan anak kami Yuda yang dirawat cuci darah itu bertiga terus setiap hari kami lakukan. Dan tapi persoalan itu kan masih tetap ada gitu. Iya. Nggak bisa kemana-mana gitu. Aduh, kok aku terpenjara gitu. Ada istilah menarik, terpenjara ya. Hobinya traveling, jalan-jalan. Iya. Kok terus bayangannya dulu, waduh bisa sudah mekar, waduh bisa kemana ke Singapura, ke Australia dan seterusnya. Oh iya, sobat, sebentar. Ini bisnisnya Sobat Anthony mungkin ya sekedar tahu ya. Bisnisnya ini unik loh. Ya. Padahal beliaunya ini selain teologi juga teknik sipil, tetapi Iya. bisnisnya itu kosmetik loh. Makanya cakep tahuan gitu lah. Kosmetik. Saya mengawali karier itu kan sebagai salesman gitu loh. Iya. Dan ketika menjadi salesman itu kan kenalan dengan banyak orang. Cewek-cewek. Nah, bukan. Maksudnya yang punya barang. Oh gitu. Iya. Prinsipal ya. Terus ditawari. Ini mau nggak ngembangin produk ini? Ya saya coba lah gitu kan. Saya coba supaya istri yang selama ini bertahun-tahun merawat anak karena berkebutuhan khusus, ya siapa tahu ada kesibukan yang bisa mendatangkan uang gitu loh. Nah, ya, jadi kosmetik ini enaknya kan barangnya ringkes kecil, tidak makan space besar, tapi nilainya tinggi gitu loh. Nah, itu yang membuat saya menarik gitu. Sekalipun punya latar belakang teknik sipil, ya, itu kayaknya lebih menguntungkan gitu. Saya pikir itu bisnis saya seperti itu. Nah, yang membuat saya tambah sesak gitu. Karena apa? Ini ada uang gitu loh. Ada uang, badan juga sehat, tapi nggak bisa kemana-mana gitu. Terpenjara. Ya, terpenjara. Nah, terpenjara itu kan karena pilihan saya sendiri gitu loh. Bukan karena saya, karena pilihan saya sendiri gitu loh ya. Karena pilihan saya sendiri, saya yang memutuskan pilihan sendiri. Nah, ya betul. Saya yang memilih sendiri, sesadar-sadarnya saya harus lebih banyak di rumah gitu. Saya nggak boleh jalan sendiri, saya nggak boleh senang-senang sendiri. Kalau senang ya harus keluarga. Tapi kan nggak bisa. Betul. Akhirnya membuat saya itu tadi istilahnya terpenjara. Nah, karena saya ini lebih banyak merenungkan firman Tuhan, banyak berdoa. Nah, saya itu terinspirasi dengan Paulus. Jadi sudah ada titik terang ya. Iya mungkin ya pada waktu itu ya ini seberkas cahaya. Nah ya persis Paulus loh. Iya, saya terinspirasi dari Paulus gitu. Inspirasi Paulus itu kan di penjara. Secara fisik malah. Secara fisik di penjara dan penjaganya itu 24 jam. Iya. Tapi kok justru di penjara itu malah produktif menulis surat, memberikan wejangan, memberikan semangat support kepada jemaat di Filipi supaya bersukacita. Loh, dia sendiri di penjara kok malah memberikan ajaran untuk bersukacita. Jadi inspirasi firman Tuhan. Nah, cerita itu. Oke. Jadi ajaran Paulus itu bersukacita itu adalah sebuah keputusan kita mau sukacita atau tidak. Bukan sebuah reaksi atas keadaan yang terjadi gitu loh. Nah, terus dari situ berkembanglah. Perkembangannya seperti ini. Waktu saya berdoa, jadi keputusan saya untuk nggak kemana-mana, gitu, seolah-olah terpenjara, itu benar gitu. Wah, ini ya, kata Tuhan itu benar gitu, itu benar. Sudah menemukan kepahitan lagi dan mengerutun langkah itu benar gitu. Nah, tapi kalau benar, kenapa saya mengalami keadaan seperti ini gitu loh? Terus kan saya juga menerima, terus ngapain? Nah, sekarang yang terpenjara itu kan fisikmu gitu, karena Tuhan seperti itu. Kan fisikmu yang terpenjara, nggak bisa ke Jakarta, nggak bisa ke Surabaya gitu, nggak bisa ke Singapura gitu, nggak bisa traveling gitu. Pikiranmu kan nggak terpenjara seperti Paulus, pikirannya kan tidak terpenjara. Coba diberdayakan gitu. Kreativitas. Nah, kalau terus apa yang saya pikir? Saya nulis buku, belum cukup modal untuk nulis buku gitu. Nah, bagaimana supaya cukup modal untuk nulis buku? Ya akhirnya keputusannya saya ngambil kuliah, lanjut kuliah S3. 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 Ya.
Tadi sudah. Ya, ya. Iya. Nah, ketika saya ngambil Itu yang kuliah, tiga ya? ya, ketika saya ambil kuliah S3 karena Padahal ini itu juga biayanya besar loh. iya memang. Jadi memang besar, biayanya Padahal besar. si anak sakit, Terus dirawat, bisnisnya ya. sempat agak Ya akhirnya tergoda, bisnisnya nggak berkembang iya. ya, bisnisnya nggak berkembang, malah hitung-hitungan Iya. secara Malah ini malah turun gitu loh, memilih malah turun. kuliah dengan biaya misalnya setahun Ya. S3 paling besar dibandingkan S1 S2. Ya oke lah. Oh, Ya itu sebentar. biayanya besar. Ini ada Ya saya bisa pertanyaan perlu dijawab enggak? sebentar. Ini ada pertanyaan perlu dijawab enggak? Karena begini. Ini Dapat inspirasi Iya. Paulus bagaimana meresponinya. Nah, itu tadi saya sudah ceritakan. iya. Jadi Paulus itu kan terpenjara fisiknya, Mm. tapi kan pikirannya enggak sehat. Iya. Nah, karena pikirannya tidak terpenjara kan bisa nulis surat gitu loh pada jemaat di Filipi dan malah isinya adalah penghiburan, dorongan untuk bersukacita. Iya. Nah, saya mencoba menerapkan Mengaplikasikan, atau iya. mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari saya. Saya mencoba kuliah, sekalipun saya harus membayar dengan biaya yang tidak sedikit pada waktu itu. Karena ini di dalam kota, kalau saya harus kuliah kan ninggalin keluarga kan nggak perlu nginep gitu. Kuliahnya kan jam 3 sampai jam 9 dan nggak itu nggak sepanjang bulan, nggak sepanjang minggu gitu. Iya. Senin sampai Jumat ya, jam 3 sampai jam 9 malam. Jadi masih bisa lah ngerawat anak gitu kan. Itu yang healingnya itu justru jadi itu ya. Jadi kok bisa menjadi healing gitu loh. Ya tapi oke lah. Jadi gini, kok bisa jadi healing itu gini. Bisa ya. Ketika kuliah kan saya harus mengerjakan tugas gitu kan. Mengerjakan tugas, saya harus berdiskusi, saya harus membaca banyak buku gitu kan. Nah, ketika saya melakukan semuanya itu, saya itu gini, saya memang membiasakan diri ya, mengerjakan segala sesuatu tuh nggak mau setengah-setengah gitu. Saya harus total lagi. gitu. Harus total. Satu poin. Ya. Nah, ketika saya kuliah juga tidak sekedar ini mengalihkan perhatian karena jenuh di rumah juga enggak gitu. Saya juga sungguh-sungguh gitu loh. Ya menurut ukuran saya waktu itu sungguh-sungguh gitu. Iya dong. Iya. Nah, ketika saya kuliah banyak mengerjakan tugas, ya orang bilang saya keasikan di situ gitu. Nah, jadi menemukan sesuatu di situ. Iya, saya menemukan sesuatu di situ. Apa itu? Ya pertama ilmu pengetahuan ya. Wah, iya. Pertama ilmu pengetahuan. Iya, jelas itu, Terus kedua, terus kedua kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya sebenarnya. Ketika saya membayangkan masih tertarik nggak pergi ke mana gitu kan, pergi berlibur kemana, kok udah nggak bernafsu gitu saya. Ke Bali ya liburan 5 hari gitu, udah nggak bernafsu gitu. Tidak bernafsu dengan cara udah nggak bernafsu gitu, dibayarin deh gitu. Iya. Ke KL gitu, dibayarin deh 5 hari gitu. Udah nggak minat gitu saya. Nah, Iya. kenapa? Karena ketika saya kuliah, saya menemukan kebahagiaan di situ. Wah, ini. Saya menemukan kebahagiaan di situ. Saya menemukan sukacita di situ gitu loh. Selain pengetahuan tadi ya. Iya. Sukacita ini ya. Iya. Nah, masalahnya tetap ada. Merawat anak tetap nggak berkurang. Jadi mungkin malah tambah sabar dengan ini kok kelihatannya kok udah ngerti apa yang saya mau ngomongin gitu. jadi ini ya open katanya tadi. Iya, pasien saya sudah dapat opennya. Pasien cuci darah itu kan implikasinya banyak ya, implikasinya banyak. Minum harus terukur. Kalau banyak ya nanti jadi ngumpul di tubuh terus membuat paru-paru jadi sesak nafas, susah tidur. Terus yang lain adalah tekanan darah relatif tinggi, ya kan. Terus makanan harus dikontrol. Anak saya itu kan sukanya tempe itu, makan tempe nggak boleh karena tempe itu akhirnya proteinnya atau karena protein itu nggak bisa diolah sehingga malah menimbun kreatin gitu. Kedelainya itu. Ya, ini secara medis saya
bisa paham, tapi untuk menyebutkan saya agak kesulitan gitu secara medis. Nah, makanya makan harus dikontrol, minum harus terukur, terus sehari 3 kali harus dicek tekanan darahnya, obatnya itu banyak banget gitu loh. Obat khusus untuk tensi saja ada 3 macam. Dan segitunya. iya, jadi setiap pagi bangun tidur dicek dulu tensinya. Nah, kalau cenderung tinggi ya 3-tiganya kita kasih obat. Tapi kalau nggak cenderung tinggi, di bawah itu angka 90 atau 80 berarti normal kan. Nggak semua obat kita kasih. Nah, sekian Gitu loh. banyak obat itu apa kira-kira ada efek samping atau gimana? Ya, Sempat- selama ini sih nggak ada efek samping ya. Gitu ya. Nggak ada. Selama ini sih aman-aman saja. Gitu. Mungkin Nah, karena sudah terbiasa saya melakukan hal itu tahunan, sehingga membuat saya tuh jadi lebih cermat gitu. Oh. Cara berpikir saya tuh jadi lebih cermat. poin penting juga. Nah, ketika cara berpikir saya lebih cermat itu ketika harus kuliah mengerjakan tugas, baca buku tuh bisa cepat paham gitu. Oh, ini poinnya gitu. Terus ketika mau dipresentasikan juga langsung oh ini yang perlu, yang penting gitu. Nah, karena apa? Karena sudah terlatih berpikir cermat. Menarik ini. Jadi hubungan Dari ngerawat anak, ya. merawat anak dengan Jadi perkuliahan berpikir lebih cermat. lah. Oke, lanjut. Makanya tadi saya berani mengatakan saya justru lebih berbahagia gitu. Lebih berbahagia. Nah, mungkin kalau hitung-hitungan uang ya, kalau saya harus jalan-jalan misalnya ke KL gitu. Toh uangnya juga sama. Saya harus keluar uang juga gitu kan. Keluar uang juga. Ya, kan kalau untuk kuliah kan udah dapat pengetahuan ya kan. Ternyata bisa membahagiakan juga gitu. Nah, Tapi sebentar, Ya. si Yuda atau si anak yang mengalami gagal ginjal itu kan ditusuk-tusuk terus kan? iya, Nah, iya, ini seminggu apa- kan dua hari iya. ya, 2 kali ya seminggu ya. Nah, Ya, ditusuk-tusuk, saya juga ngeri juga ngelihatnya gitu kan. hmm, Makanya kan mamanya yang nungguin di rumah sakit, saya nganter, saya urusan administrasi, selesai nanti saya jemput gitu. Agak miris juga saya melihat bagaimana jarum itu ditusukkan di lengannya. Itu orang kalau cuci darah kan harus pasang avesan itu ya. AV santing ya. Avesan ya. Nah, itu Avesan, sempat ya. gagal ya, harus operasi sampai 2 kali. 4 kali bahkan pasang kateter di sini ya. Nah, pernah waktu itu tahun 2019 saya udah mau selesai nih, sedang mengerjakan disertasi. Sudah pandemi berarti ya. Bisnis juga turun. Kadang beberapa bulan rugi karena kan saya udah nggak nangani sendiri, jadi saya angkat karyawan, kadang rugi gitu. Keuangan juga mulai menipis. Terus kalau saya mau ujian disertasi harus melunasi sekian puluh juta gitu kan. Kok tiba-tiba lengan anak saya itu tempat alat afsan itu tuh bengkak gitu. Jadi maksudnya antara tangan kanan dan kiri beda itu atau semua bengkak atau gimana? Hanya lengan yang ada alat afsannya itu yang bengkak. Bengkak ya. Kelihatannya saya ada kirim foto deh, mungkin bisa ditampilkan Oh iya. fotonya. Fotonya itu posisi tahun 2020 bulan 21. tahun 2020. 20. Bulan September. Dari bulan Maret sudah mulai nampak, sudah membengkak gitu. Ya, sudah bisa tampil ya, sudah kelihatan ya Di studio, Facebook sudah. sudah. Oke. Iya. Oke. Nah itu sobat sejati, kalau yang nyimak lewat Facebook atau nanti bisa lewat YouTube. Itu seperti itu. Jadi ada Ya, toh, perbedaannya antara lengan kiri dengan lengan kanan itu seperti itu. itu Nah, tahun berapa tadi? 2020. 2020 September ya. Itu foto bulan Meskipun September. sebelumnya Sebelumnya sudah sudah mulai bulan-bulan. ada tanda-tanda, cuma pikir kami ya nanti juga kempes gitu. Tapi kok ternyata nggak kempes, malah Oh gitu. membesar seperti itu gitu loh.
pas saya harus Gimana itu ujian penjelasan disertasi medis? gitu. Itu tadi ya. Nah jelas kami konsultasikan ke dokter bedah, ya singkat cerita harus operasi gitu loh. Harus operasi karena ini pandemi, terus kalau menggunakan BPJS ya antri, nggak boleh ditungguin, waduh, Dan pasti nggak mahal bisa itu. gitu ya, nggak bisa ya. Bayangan kami ya puluhan juta lah. Kuliah juga Kuliah juga masih harus melunasi gitu. Nah, jadi ketika tadi saya sudah sharingkan kuliah, saya menemukan kebahagiaan. Menjadi solusinya malah di situ. Tapi kok ternyata kebahagiaannya sesaat gitu loh. Ini udah mau selesai, kok terus. Nah, karena saya sudah membangun diri ya. Enggak, saya sudah membangun diri ketika saya mengambil keputusan untuk saya kuliah harus selesai gitu. Artinya selesai itu sampai ditogain gitu. Sampai di wisuda gitu maksudnya. Saya udah bertekad dari awal gitu. Nah, ternyata tekad saya harus diuji gitu loh. Nah, ujiannya adalah itu keuangan menipis ya kan, terus problem anak yang harus operasi pas pandemi. Bisnis juga lagi turun. Nah ini akhirnya buat saya waktu itu nggak bisa apa-apa saya nggak bisa apa-apa. Artinya nggak bisa apa-apa tuh udah logika saya udah mentok gitu ya. Iya, logika saya udah mentok, jalan pikiran saya udahlah gimana lah gitu. Saya tinggal jalanin saja. Kalau saya harus melakukan penelitian ya tetap saya lakukan penelitian. Gitu kan. Nah terus saya bersyukur tuh gini, saya bersyukur tuh karena punya komunitas teman-teman yang di mana kami saling mendoakan. Nah dari situ ya saya mendapatkan kekuatan. Saya mendapatkan kekuatan dari situ. Komunitas. Ya ada komunitas, saya mendoakan. Saling perhatikan, saling berdoa. Ya waktu itu temen nggak datang ke rumah gitu loh. Ya nggak lihat, iya. Nggak ngebayang bengkaknya seperti apa sih ya, mungkin nggak kebayang. Tapi saya sempat datang loh. Oh iya ya. Oh sempat datang ya. Tapi fotonya yang foto bukan saya sih itu. Iya ya. Ya itu kan sudah tahun 2021 gitu waktu itu. Nah, singkat cerita aja deh supaya nggak terlalu bertele-tele. Saya lulus gitu di wisuda bulan 6 tahun 2021. Jadi tahun lalu ya. Iya, persis sampai ya tahun lalu. Ya tahun lalu bulan Juni. Iya. Nah, terus setelah lulus ya seneng dong gitu. Ya seneng gitu kan. Nah, kesenangan saya bawa ke rumah gitu loh. Oh, ini loh papa sudah lulus gitu, cerita sama anak. Ya, anak ikut seneng juga. Meskipun masih sedikit bengkak ya, udah mulai turun. Belum, masih bengkak. Ya, masih bengkak. Nah, terus urusan anak gimana nih? Gitu. Istri saya nanya, urusan anak gimana? Jadi operasi atau enggak? Nah, itu karena pandemi saja yang membuat saya akhirnya bukan uang ya. Kalau uang ya itu bisa dicari lah. Ya, kalau nggak ada ya bisa utang. Tekad saya kan seperti itu. Gitu. Katanya kalau pengusaha kan utang sah-sah aja. Gitu. Iya, yang penting nyawa. Karena pandemi tidak ngemplang. Nah ini ya karena anak kami berkebutuhan khusus itu kan perlakuannya khusus gitu loh. Saya takutnya kalau saya nggak bisa nungguin dia nggak secure gitu. Nggak secure. Harus satu orang yang nungguin. Yaitu anak saya kalau mamanya nungguin secure. Tapi mamanya kalau nggak ada saya nggak secure. Loh gimana coba? Padahal harus satu orang yang nungguin. Kan terkunci di situ. Itu yang membuat saya akhirnya pasrah sama Tuhan. Udah terserah Tuhan. Keputusan kami nggak operasi sudah berdoa saja. Keputusan kami nggak operasi. Hebat ya. Bisa sekali lagi keputusan ya. Iya. Nah terus setelah lulus saya juga kaget tiba-tiba kok ditawarin untuk jadi dosen tetap gitu di sekolah tinggi teologi ya di Solo inilah. Nggak boleh nyebut merek ya. Nggak kebayang lulus dokter udah setua ini gitu kok masih laku gitu sama ngajar gitu. Belum lah. Bisnisnya belum tua ya. Belum. Oke luar biasa ya.
Ya sobat. Nah, terus Rasinda, terus ya apa yang ingin mau ditanya? Ya soalnya ada yang bertanya sampai enggak malam sejak ini saya baca ya. Malam sejak bagaimana manajemen waktu urus anak, bisnis, Nah, kuliah. Nah, ini menarik nih pertanyaannya. Jadi gini. Dijawab sekarang atau di YouTube? Ya, saya jawab aja sekarang ya. Jadi gini, urusan bisnis saya delegasikan kepada istri. Gitu. Urusan bisnis saya delegasikan kepada istri. Lalu? Nah ternyata gitu loh, ternyata istri ini kan hari-hari kan ngurusin rumah tangga, ngurusin anak gitu kan, nggak pernah berhubungan dengan dunia luar, nggak pernah berinteraksi dengan manusia di luar rumah gitu. Saya kasihan juga gitu loh. Tapi kalau udah diajak keluar jalan-jalan ya kemana ya susah juga gitu kan. Jadi penolong yang sepadan ini ya. Iya. Alkitabiah doang. Nah karena bisnis itu berpusat di rumah saja. ya, salesman kan berkantor di rumah, supervisor berkantor di rumah, tukang kirim juga berkantor di rumah. Ya rupanya itu saya melihat ya, saya belum tanya secara persis pada istri saya apakah dia bahagia gitu. Saya kan nggak perlu nanya kan, yang penting kan saya melihat. Saya melihat kok dia nggak terlalu terpancang untuk merawat anak gitu. Yang hari-hari, aduh tensinya kok segini ya. Nggak pernah semacam ya, nggak pernah, aduh malam nggak bisa tidur gitu. Nah, rupanya dia bisa sekalipun di rumah bisa berinteraksi dengan pelanggan gitu, dengan SPG gitu, yang membuat jadi hidup gitu. Di rumah tuh jadi hidup gitu. Yang membuat tuh rumah tuh jadi hidup. Nah ini apa namanya, pengelolaan waktu, manajemen tadi itu dari sobat Jonathan. Terus saya fokus kuliah. Nah karena saya fokus kuliah, istri apa namanya harus ngurusi bisnis, ngurusi kantor, ya saya harus menyediakan segala keperluan rumah tangga gitu loh. Makan ya, bersih rumah segala macam, ya itu saya lakukan gitu. Karena kan kalau saya kuliah kan tidak sepanjang hari. Kalau kantor kan ya istri saya di kantor sekalipun di rumah kan dari pagi sampai sore gitu. Nah itu jadi sebelum saya keluar rumah untuk kuliah, saya sediakan makanan gitu. Sediakan makanan ya, waktu itu belum musim Grab kalau nggak salah ya, waktu itu belum. Jadi saya sendiri harus belanja di pasar. Jadi menunya apa hari ini? Karena memang khusus kalau beli juga nanti akhirnya ngefek negatif kepada kesehatan anak kami yang sedang cuci darah gitu. Harus khusus, menunya harus khusus. Apa namanya? Ya pokoknya harus khusus gitu aja. Ya, saya yang mengambil alih istri saya di dapur. Berarti kalau saya boleh komen sedikit, berarti ada kerelaan, mungkin lebih dari itu ada kasih ya, kasih yang mau berkorban seolah-olah yang bapak jadi ibu seolah-olah. Tapi ini no problem, ini luar biasa ini. Ya kuncinya ini. Keputusan seperti itu. Oke. Kuncinya bukan hanya sudah rela ya kuncinya, tapi kuncinya adalah kasih. Nah, kasih dari mana saya peroleh? Nah, saya tadi kan ketika anak saya didapati bengkak lengannya, kan saya menambah jam doa gitu. Menambah jam doa. Tidak cukup hanya pagi, sore gitu. Tengah malam ya, tengah malam ya saya khususkan untuk orang berdoa. Benar, puasanya. Itu. Nah, ternyata memasuki tahun 2022 ini saya itu kan melihat lengan anak saya itu kan nggak pernah ya melihat dengan nggak tega gitu. Tahu-tahu kok kok mengecil ya gitu. Kaget sendiri setiap hari di rumah ngeliatin, tahu kok kecil ya. Itu kapan itu? Tadi kan awal 2022. Setahun lebih berarti ya besarnya itu ya. Iya dong. Ya setahun lebih. Setahun lebih. Awal 2022 kan nggak langsung kempes gitu ya. Dan mungkin bulan Maret atau April gitu baru kelihatan. Nah, fotonya ada tuh, mungkin bisa ditampilkan ya. Nah, seperti itu perbedaannya. Ya. Nah, seperti itu perbedaannya. Fotonya sudah muncul. Ya. Jadi sudah jelas bahwa yang September 2. Wah, iya. Wah, udah sama. nyata benar bedanya. Nah, itu.
saya bersyukur Luar jelas. biasa. Nah, Maret 2022. Yes. ya saya lebih bersyukur lagi itu gini. Ya saya lebih merinding bersyukur. saya. Merinding ya. Iya, merinding kok neng kene, merinding neng kene. No. Ya maksudnya saya juga bergetar sekali, serius. Iya, Ini luar biasa. Ini. Iya. Iya. Saya bersyukur untuk semuanya itu. Mau izin saya tak nyeruput kopi dulu. Saya nggak dapat kopi ini. Wah, itu fotonya seperti itu ya. Oke, nah terus setelah lulus, kan sudah lulus tuh tadi. Sudah setahun lulus, sudah sudah ngajar. Terus padahal susah payah ya, baik apa ya, tidaknya biaya tapi tentunya Ya. susah payah. Terus ngapain? Ya ngajar gitu loh. Ya itu ngajar. Gitu ya. Ya, saya tetap ngajar. Terus saya tuh mendapat pelajaran yang menurut saya ini penting ya. Apa itu pelajarannya? Kalau tadi saya sudah sempat sebutkan satu poin. Dalam peristiwa ini Saya belajar berpikir cermat, Oh iya, saya catat juga. cermat, kritis, nih. dan ternyata itu menopang ketika saya harus mempersiapkan tugas mengajar. Nah, terus karakter saya juga terbentuk gitu kan, harus merawat gitu kan dalam kondisi yang seperti itu. Karena saya tahu kalau mengeluh itu merusak suasana sehingga tidak pernah terucap dari mulut saya kata-kata yang negatif. Nah ternyata dari situ saya belajar sabar gitu. Iya. Belajar pengendalian diri, telaten dan lain sebagainya. Iya. Itu ada pelajaran lagi yang lebih menarik untuk saya bagikan. Apa itu? Nah, pelajarannya begini. Pelajarannya gimana? Ada pelajaran. Matius Jadi- 11 ayat 28. Ya, ini Iya. baca ayat ya. Baca ayat, ini ya. harus dibuka ini. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Oh, Ini Yesus yang bersabda nih, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Nah, ketika saya baca ini, bukan saya ngalami gitu kan, saya terkaget juga gitu. Ini Ayat ini undangan Yesus, padahal iya, sudah sering, sangat populer ya. sudah populer, Nah, saya ini udah udah sering gitu loh. sudah ngelontok berulang, pasti. enggak ngelontok ya enggak, sudah berulang kali mengkhotbahkan. Bahasanya itu. Tapi tiba-tiba tuh menarik sekali. ada hal yang baru gitu. Apa itu? Ini kan undangan Yesus. Ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, saya kan letih lesu, berbeban berat ya kan, karena fisik saya terpenjara itu tadi kan. Nah, terus janji Yesus apa kalau datang kepadanya? Yesus akan memberi kelegaan gitu loh, kepada yang datang pada Yesus. Nah, cara Yesus memberikan kelegaan itu seperti apa? Ini ayat 29. Pikulahku yang kupasang. Loh, orang berbeban berat kok malah suruh mikulku gitu Iya, kan. itu nalare piye? Iya, malah suruh mikulku dan kuknya tuh ringan gitu loh. Iya, Kuk yang kupasang tuh enak dan bebanku pun ringan. Kok enak gitu? Kuknya enak gitu. Oh, inilah ternyata ketika saya berbeban itu merasa fisik saya terpenjara, nggak bisa kemana-mana, saya stres, ya kan? Lebih stres lagi, pegang uang tapi nggak bisa kemana-mana gitu. Kalau nggak ada uang nggak kemana-mana, ya sudah karena nggak ada uang gitu kan. Terus saya nggak bisa leluasa untuk share kepada orang-orang. Jadi hanya saya sendiri. Sampai saya merasa hidupku kok pahit sih gitu loh. Nah, dalam kondisi seperti itu kok Tuhan ngasih beban tambahannya adalah kuliah gitu loh. Biaya, energi, waktu gitu. Itu secara logika aneh loh itu. Iya, dan ketika kuliah ketika kuliah kan bebannya bukannya berkurang tapi malah tambah berat itu kan. Lihat tadi lengan anak saya seperti itu gitu. Nah, oh ternyata ini ya maksud Tuhan. Jadi saya terbeban, cara Tuhan memberikan kelegaan itu malah dikasih beban tambahan gitu. Dengan kasih beban tambahan kan saya fokusnya kan kepada Yesus gitu loh. Apakah sampai sekarang anak saya masih sakit? Ya sampai kemarin, sampai tadi siang masih sakit. Masih tetap harus diperhatikan pola makan gitu, pola minum tetap harus diperhatikan, obat juga setiap kali pagi juga. Siang ya cuci darah hari Selasa sama Jumat ya, besok jadwalnya gitu.
Nah, kan ini yang membuat saya terpenjara itu kan nggak bisa kemana-mana. Saya pikir kan kalau saya kemana-mana saya bahagia gitu kan. Kalau saya bisa mengunjungi negara-negara lain gitu kan, bisa pasang status gitu. Aku di sini loh gitu. Itu jadi bahagia. Singapura. Aku di sini kan bahagia, seneng gitu. Kan tujuannya kan itu. Dan ternyata kan saya nggak bisa seperti itu. Nah, ternyata ketika Tuhan Yesus ngasih beban tambahan, kuliah, tanggung jawab baru sampai selesai. Ternyata saya nggak harus pergi ke KL, saya mendapatkan kebahagiaan gitu. Nah, ini yang saya baru terbuka loh. Saya sangat bergairah loh kalau saya berbicara ayat ini. Jadi beban tidak diangkat, dikasih beban tambahan, tapi justru malah membuat saya bahagia, bersukacita gitu. Iya. Nah, ini yang akhirnya belum akhirnya. Belum. Ya enggak tetap bergairah gitu menjalani hidup ini. Dulu sempat hidupku kok pahit ya, aku kok menderita gitu ya, mengasihani diri. Ya itu masa lalu lah. Sekarang bergairah lah ngadepi hidup ini gitu. Sebelum dilanjut kok saya perlu menyampaikan kepada Sobat Rasinda supaya poin-poin ini saya bacakan, boleh enggak? Oh silakan. Saya tak nyeruput kopi. Ini bagian nyeruput sendiri, bagian ngomong dewe iki. Tadi sudah ngomong banyak toh, sekarang gantian saya sedikit. Sobat Rasinda yang berbahagia, saya tadi sempat mencatat poin-poin penting. Ini menjadi bagian yang bisa diteladani, ditiru, dan mungkin Sobat Rasinda ada yang mengalami hal yang mungkin tidak sama persis. Mungkin bisa saja sakit tidak seperti anaknya Pak Anton tadi, Sobat Anton tadi ya. Tapi juga mungkin sakit itu, entah itu ibunya, entah bapak, entah saudara sendiri, mungkin bukan sakit, tetapi mungkin masalah, apapun masalahnya. Tetapi poin-poin ini saya ingin sampaikan. Pak Sobat Anton mengatakan bahwa kata kuncinya adalah pengambilan keputusan. Ya. Keputusan untuk tetap bersyukur. Ya. Wah, ini menarik ini, betul enggak? Ya. Ini enggak gampang. Menerima keadaan. Iya, menerima keadaan tetap. Ya. Kemudian ketika mengerjakan tugas, baik itu tugas merawat anak, mengasihi anak, kemudian juga kuliah, itu saya catat tadi tidak setengah-setengah. Ya. Betul enggak? Ya. Total sampai selesai. Wah, ini enggak gampang. Sobat Rasinda yang berbahagia, poin apa lagi yang saya boleh sampaikan di sini? Di situ Sobat Anton tadi juga mengatakan bahwa dari peristiwa ini beliau ini menemukan apa? Ada sukacita. Ya. Kemudian ada bahagia. Kemudian ada kesabaran, karakternya terbentuk. Ya. Itu ada muncul buaroh ya, sabar, ada pengendalian diri, setia ya. Kemudian ada cermat ya, gara-gara berpikir cermat ya. Merawat anak kan perlu cermat. Tapi kemudian dalam perkuliahan menjadi ikut cermat. Nah, itu menopang itu. Dan kritis benar sekali. Betul. Waduh, ini saya baru berkobar-kobar sudah dikasih tanda waktunya sudah. Udah Pak. Oke, ini penting. Saya cepat aja. Dapat apa? Kuliah dapat ilmu, kemudian pemulihan harus selesai tadi ya. Kemudian juga keputusan untuk tidak mengeluh. Terakhir penting, fokus kepada Yesus. Itu. Betul. Karena dia pasangku gitu. Itu dia. Jadi si oke ini mesti Gimana ini? Terus ini ada yang tanya tuh, mengapa harus transcendental healing gitu? Iya. Ya, kata transcendental itu kan kata dasarnya transcendent. Transcendent itu adalah sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap penjelasan ilmiah. Ya, saya waktu itu ketika harus menjalani kuliah, ya logika saya nggak nyambung gitu loh. Logika tidak nyambung. logika saya nggak nyambung, cuma saya meyakini itu adalah tuntunan Tuhan. Jadi saya tuh udah dalam tanda petik ya nelongso, menderita kayak gini, terpenjara tadi ya. Kok harus kuliah gitu, apa enggak kurang gawean gitu, kurang beban mau piye kan, kurang menderita ya ngomong gitu kadang-kadang. Kelihatannya ada yang ngomong gitu. Bukan saya. terus aneh-aneh aja gitu. Keluar biaya lagi. Belum tentu nanti kalau udah lulus dapat gaji, kalau kerja dapat gaji bisa langsung nutup gitu. Ya memang sih hitung-hitungan ekonomi ya berapa tahun bisa nutup.
BEP. Gitu. BP-nya kapan? Ya, biasanya salesman kan berpikirnya gitu ya. Iya. Jadi nggak masuk akal gitu loh. Kalau apa saya ngambil keputusan untuk kuliah, tapi kok saya melakukan itu? Ya karena ini tuntunan Tuhan gitu loh. Oke. Tuntunan Tuhan. Saya baru bisa bercerita ya sekarang. Dulu waktu jalani ya udahlah pokoknya jalanin aja deh gitu. Ya nggak ngerti juga karena melampaui akal, melampaui logika, melampaui nalar. Ya inilah yang disebut dengan transcendental healing. Gitu. Oke. Jadi karena waktu Nah, mungkin kalau nggak apa namanya barangkali Ada jawaban pertanyaan. saya kurang memuaskan, ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan bisa disampaikan, bisa lewat YouTube. YouTube nanti, Ya, bisa lewat YouTube. itu namanya kolom komentar itu Ya, di komentar. tanya. Ya, nanti Nanti saya bisa kasih jawaban sana, di situ. Malah lebih ya karena ini waktunya. Ya. Selalu manusia itu dibatasi Ya. ruang dan waktu. Dengan saya jawab di situ, nah, kan malah ada catatan tertulis. Iya, lebih Gitu. mantap gitu Iya. ya. Sobat Rasinda yang berbahagia, ini nampaknya sudah harus diakhiri. Oh iya, udah Saya- dikasih kode ya. Oh. Kayaknya barusan mulai. Belum. Dan udah selesai. Oke, itu oke. Iya, iya. Oh, Iya. Sekali lagi pertanyaan silahkan disampaikan di YouTube ya. Ya, Saya di tetap YouTube. harus Channel Rasida. Rasida Solo. Iya, Rasida Iya. Solo. Oke, saya akan akhiri. Saya saya berdoa untuk ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan, kami Terima kasih, sungguh Tuhan. mengucap syukur untuk sharing, untuk kesaksian dari Sobat Anton yang kami tahu bahwa itu bukan sesuatu yang ringan, tetapi yang menarik di sini kami sudah saksikan bahwa Tuhan menghimbau atau mengundang, marilah kepadaku. Wah, kami bersyukur Tuhan karena Engkau memberikan kuk yang ringan dan beban yang sungguh justru melegakan hati dan jiwa. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau serahkan sepenuhnya Sobat Rasinda dan radio ini. Tuhan terus pakai dan memberkati kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Terima kasih memberkati buat semuanya. Sobat program sejati Rasinda. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk Sobat Anton dan Sobat Petik yang sudah membagikan berkat. Saya yakin dan percaya Sobat semua diberkati ya. Dilihat dari kolom komentar yang ada di Facebook sangat terinspirasi, sangat diberkati ya. Saya tidak bisa memperpanjang karena waktunya sangat mepet sekali. 1 jam tidak terasa Sobat Rasinda ya. Baik. Sampai jumpa Sobat Anton, Sobat Petik di acara sejati selanjutnya ya. Sampai Ketemu, Tuhan berkati. memberkati.